Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haragi Purwanto, NIM 241310044. Saya mengambil jurnal dari Pak Kusnadi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam untuk Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya akan menyampaikan pemaparan mengenai perjalanan panjang masuknya Islam ke Nusantara. Sebuah proses sejarah yang berlangsung secara damai, bertahap, dan penuh kearifan. Materi ini merangkum berbagai aspek penting dari jurnal yang membahas tentang jalur perdagangan maritim, peran ulama dan sufi, pengaruh kerajaan-kerajaan Islam, serta perkembangan pendidikan dan budaya Islam yang membentuk identitas masyarakat Indonesia hingga hari ini. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita, memperkuat kecintaan kepada sejarah bangsa, dan menjadi inspirasi untuk menjaga warisan Islam yang telah tumbuh di tanah Nusantara selama lebih dari 1000 tahun. Yang pertama, Islam dalam dinamika geopolitik Nusantara. Ketika Islam menyebar di Nusantara, wilayah ini tidak terdiri sendiri. Ia berada dalam arus besar dinamika dunia yang melibatkan kekuatan-kekuatan global seperti dinasti Abbasiyah, Kesultanan Seljuk, Kesultanan Utsmaniyah, dinasti Mughal, kerajaan-kerajaan Hindu di India, kekuatan-kekuatan lokal Cina, hingga ekspansi perdagangan bangsa Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol. Jalur perdagangan maritim menjadi Nusantara sebagai simpul vital antara Barat dan Timur. Ketika Baghdad mengalami kejatuhan pada tahun 1256 Masehi akibat serangan Mongol, banyak ulama dan pedagang pindah ke India dan Asia Tenggara. Perpindahan ini memperkuat arus kedatangan Islam melalui jalur laut ketika Turki Utsmani berjaya. Hubungan diplomatik dengan Aceh memperkuat identitas politik Islam Nusantara dan memberikan legitimasi internasional bagi kerajaan-kerajaan Melayu. Jalur laut seperti Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Makassar, dan Laut Belanda menjadi arena persaingan kekuatan besar. Para pelaut Muslim dari Gujarat, Hadramaut, Persia, dan Yaman menguasai rute-rute ini berabad-abad lamanya. Ketika Portugis tiba di Asia Tenggara, salah satu tujuan utamanya adalah memutus jaringan perdagangan Muslim. Namun, strategi itu tidak sepenuhnya berhasil karena jaringan perdagangan Islam terlalu luas dan kuat. Bahkan kejatuhan Malaka ke tangan Portugis justru mempercepat penyebaran Islam ke wilayah-wilayah pedalaman seperti Johor, Perak, Brunei, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina Selatan. Geopolitik menjadi salah satu alasan utama mengapa Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai identitas politik dan persatuan. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara memahami bahwa untuk melawan kolonialisme, mereka membutuhkan solidaritas global umat Islam. Hal ini tercermin dari surat-surat Sultan Aceh kepada Sultan Turki Utsmani, dari hubungan Makassar dengan Yaman, hingga pengiriman ulama dari Nusantara ke Makkah untuk belajar dan memperkuat jejaring keilmuan internasional. Yang kedua, Islam dan sistem maritim Nusantara, peradaban laut yang tidak terpisahkan. Salah satu faktor kunci yang jarang dibahas adalah bahwa Nusantara adalah peradaban maritim, bukan daratan. Karena itulah Islam begitu mudah menyebar di kawasan ini. Raja-raja Nusantara adalah pelaut, pedagang dan pelaut, dan ulama-ulama pengembara juga pelaut. Islam dating bukan melakukan pasukan berkuda seperti di Persia, bukan melalui gurun seperti di Arab, bukan melalui daratan di Cina, melainkan melalui kapal-kapal layar yang menyusuri arus angin monsun. Kapal-kapal besar Nusantara seperti Jong Jawa, Karakoa Makassar, dan Lambo Bugis adalah mesin peradaban yang membawa pedagang dan ulama ke seluruh penjuru Asia Tenggara.
Para pelaut Bugis dikenal sebagai penyebar Islam yang handal. Mereka mendirikan permukiman Muslim di Johor, Patani, Selangor, Ambon hingga Papua. Mereka membawa nilai Islam dalam perantauan menjadi dakwah yang hanya tugas ulama, tetapi budaya sosial masyarakat. Peradaban laut ini membawa Islam mudah menyatu dengan masyarakat pesisir yang mobilitasnya tinggi. Kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Jepara, Makassar, Ternate, Banten, dan Banjar menjadi pusat dakwah. Di pelabuhan berbagai bahasa bercampur, Arab, Persia, Tamil, Melayu, Jawa, Bugis, hingga Hokkien. Dari campuran bahasa ini, lahir istilah-istilah seperti masjid, iman, amal, syariat, zakat, doa, yang masuk ke dalam bahasa Melayu dan menjadi bagian dari kosakata Nusantara hingga hari ini. Yang ketiga, Islam dan transformasi bahasa Nusantara. Bahasa Melayu menjadi bahasa penyebaran Islam terpenting di Asia Tenggara. Bahasa ini dipilih para ulama karena dipelajari dan digunakan oleh berbagai etnis. Di tangan Islam, bahasa Melayu mengalami transformasi besar. Aksara Jawi, Arab Melayu diciptakan, memudahkan masyarakat menulis teks keagamaan, hukum, dan sastra. Ribuan manuskrip Melayu ditulis menggunakan aksara Jawi, mulai dari kitab fiqh, tasawuf, hingga dokumen perdagangan dan perjanjian diplomatik. Aksara Arab Pagon di Jawa, aksara Arab Serang di Banten, Arab Gundul di Sunda, Arab Makassar, Arab Bugis, semuanya menunjukkan bahwa Islam menciptakan revolusi literasi. Sebelum Islam, hanya kalangan bangsawan Hindu, Buddha yang memiliki akses terhadap tulisan aksara Sakawi. Tetapi setelah Islam datang, masyarakat biasa pun bisa belajar membaca Al-Quran dan menulis aksara Arab Melayu. Proses ini menciptakan masyarakat literer, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Inilah alasan mengapa Islam tidak hanya menyebar sebagai agama, tetapi juga sebagai gerakan literasi terbesar dalam sejarah Nusantara. Yang keempat, Islam dan perubahan struktur kekuasaan lokal. Islam membawa konsep baru tentang pemerintahan. Sebelumnya, raja dianggap sebagai titisan dewa atau keturunan langsung dari langit. Setelah Islam masuk, konsep sultan menggantikan dewa raja. Sultan bukan dewa, melainkan khalifah, pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyat dan kepada Tuhan. Hal ini membuat rakyat lebih terlibat dalam proses pemerintahan. Musyawarah menjadi penting, lembaga penasihat kerajaan diperkuat, dan ulama ditempatkan sejajar dengan bangsawan dalam memberikan nasihat kepada penguasa. Hukum adat di berbagai wilayah seperti Minangkabau, Bugis, Jawa, Sunda, Dayak, Banjar, Makassar, dan Bali dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Contohnya, Minangkabau menggabungkan adat dengan syariat dalam pepatah terkenal, adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Yang kelima, Islam di pendalaman Nusantara dari Jawa hingga Kalimantan. Sering dikira bahwa Islam hanya berkembang di pesisir, padahal lebih dari separuh dakwah Islam dilakukan di pendalaman. Para ulama berjalan kaki, naik kuda, dan naik perahu kecil menyusuri sungai-sungai besar untuk mengajarkan Islam ke kampung-kampung terpencil. Di Kalimantan, Islam menyebar melalui jaringan sungai. Para ulama Banjar menyusuri sungai Barito, Kapuas, Kahayan, dan Mahakam untuk berdakwah. Di daerah pendalaman Dayak, Islam berkembang melalui hubungan pernikahan dan Islamisasi kelompok bangsawan. Islam pendalaman berkembang lebih lambat tetapi lebih mendalam. Masyarakat pendalaman sangat menghormati ulama hingga dakwah berlangsung intim dan personal. Inilah yang membuat Islam bertahan hingga hari ini di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Kesimpulan, berdasarkan isi jurnal tentang masuknya Islam ke Nusantara, dapat disimpulkan bahwa proses Islamisasi berlangsung melalui perjalanan panjang yang damai dan adaptif. Islam hadir bukan melalui penaklukan militer, tetapi melalui jalur perdagangan internasional yang menjadikan pelabuhan-pelabuhan Nusantara sebagai titik pertemuan pedagang Arab, Persia, India, dan Asia Tenggara. Dari interaksi ekonomi inilah terjadi pertukaran budaya, perkawinan lintas etnis, dan pengenalan nilai-nilai keislaman secara alami. Para pedagang memperlihatkan akhlak yang jujur,
etika bisnis yang baik, dan perilaku sosial yang menarik perhatian masyarakat lokal hingga Islam diterima tanpa konflik. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai perjalanan panjang masuknya Islam ke Nusantara, mulai dari jalur perdagangan maritim, peran para pedagang, ulama, dan sufi, hingga kontribusi besar kerajaan-kerajaan Islam, serta pusat-pusat pendidikan tradisional seperti Meunasah, Dayah, Surau, dan pesantren. Semoga penjelasan ini tidak hanya menambah pengetahuan kita tentang sejarah, tetapi juga menguatkan rasa bangga terhadap warisan peradaban Islam yang tumbuh dengan damai dan penuh kearifan di tanah kita. Mohon maaf jika salah dalam perkataan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.